Pada hari ini, Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022, saya mengambil visual kondisi pasang naik air laut yang terjadi di kota Tembilahan. Pada kesempatan ini saya berada di Jalan HR Subrantas Tembilahan, tepatnya di depan kantor Pengadilan Agama Tembilahan. Kita dapat melihat ketinggian air cukup tinggi dan boleh dikatakan pasang naik pada hari ini lebih dibandingkan dengan pasang naik hari sebelumnya, yang pada saat itu saya katakan kita berada pada pasang 30. Namun demikian, ketinggian air pada hari ini benar-benar cukup tinggi dibandingkan hari sebelumnya. Saya berada di sini sekitar pukul 4:30 atau pukul 16.30 WIB, di mana ketinggian air ini berada pada puncaknya. Kalau kita lihat dari visual yang saya sajikan, beberapa anak-anak sedang berenang di Jalan HR Subrantas ini, dan mereka telah berenang lebih kurang bahkan 2 jam lebih, ya 2 jam lebih. Dan kita lihat bahwa ada satu kendaraan yang mengalami kemacetan, ya mungkin apakah bisa dilanjutkan, ya apakah bisa dilanjutkan kendaraan yang macet tadi, dan kendaraan terus berlalu lalang yang membuatkan efek gelombang menerpa ke kiri kanan jalan, dan anak-anak terus berlari-larian dan mereka bermain dengan bersukaria. Oh, ternyata kendaraan yang macet atau mogok tadi harus dibantu, didorong oleh anak-anak yang bermain di sekitar kantor Pengadilan Agama Tembilahan ini. Dan fenomena pasang naik air laut merupakan peristiwa yang rutin terjadi setiap tahunnya di kota Tembilahan. Di beberapa daerah dikenal dengan istilah rob, dan juga di kawasan pantai timur Sumatera dikenal dengan pasang keling. Yang jelas, pasang naik air laut sangat memberikan dampak bagi aktivitas lalu lintas di kota Tembilahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tembilahan sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir berada di tepian Sungai Indragiri, salah satu sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera, dan kota Tembilahan sendiri hampir mendekati muara Sungai Indragiri, di mana Sungai Indragiri ini hulunya itu berada di Batang Ombilin, tepatnya di akhir daripada hulu sungai ini, yaitu Danau Singkara di daerah Sumatera Barat. Kita lihat beberapa kendaraan terus melintas di Jalan HR Subrantas dengan aktivitas masing-masing. Namun demikian perlu kehati-hatian. Dan anak-anak ini kalau kita lihat begitu bersukaria, mereka bermain di Jalan HR Subrantas, tepatnya di depan gedung Pengadilan Agama Tembilahan. Sudah lebih 2 jam lebih mereka melakukan aktivitas bermain di genangan air di Jalan HR Subrantas ini. Dan kita lihat ibu-ibu dengan membawa anak-anak mereka juga bersukaria
bermain di genangan air, dan kita lihat salah satu bocah di pangkuan ibunya dengan mimik wajah yang mungkin menahan kedinginan, namun demikian tetap ceria bermain di atas genangan air pasang naik air laut di Jalan HR Subrantas. Dibandingkan dengan hari sebelumnya yang saya sebut sebelumnya sebagai pasang 30, namun pada hari ini ketinggian lebih tinggi. Dan kalau kita bandingkan, ketinggian itu mungkin lebih daripada 10 cm dibandingkan hari sebelumnya. Ini terlihat dari kedalaman yang sudah mencapai 40 cm di beberapa titik tertentu. Apalagi di ujung Jalan Subrantas di pertigaan dengan Jalan Profesor Muhammad Yamin, itu kedalaman airnya sangat cukup tinggi dibandingkan dengan jalan yang kita lihat saat ini. Dan di sana ketinggian air bisa mencapai 50 cm ketinggiannya pada titik-titik tertentu. Dan bagi masyarakat Tembilahan, hal ini sering dihadapi setiap tahunnya, dan mereka sudah mengantisipasi dengan meninggikan lantai bangunan. Namun demikian, siklus pasang yang terjadi di luar prediksi, ya, di luar prediksi ketinggiannya, sehingga masih banyak bangunan masyarakat dan juga beberapa bangunan milik pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir lantainya tergenang oleh luapan air pasang naik air laut yang terjadi setiap tahunnya. Kita lihat kendaraan yang melintas menimbulkan percikan air dan gelombang, sedangkan anak-anak terus bermain di atas genangan air di Jalan HR Subrantas ini. Dan salah satu titik tertinggi di Jalan HR Subrantas ini tepatnya di depan gedung Pengadilan Agama Tembilahan, menjadi salah satu titik anak-anak yang berada di sekitar jalan ini bermain bersama teman-temannya. Dan itu dilakukan beberapa hari ini. Mereka bermain dengan durasi waktu 2-3 jam, main bersama teman-teman. Salah satu truk melintas dengan lambannya karena perlu hati-hati jangan menimbulkan efek gelombang yang tinggi yang akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap gelombang yang akan membawa genangan air memasuki rumah masyarakat di sekitarnya. Ya, inilah fenomena alam yang terjadi di Kota Tembilahan sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, yang sebenarnya sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa banjir akan terus datang setiap tahunnya, dan pemerintah daerah sudah berupaya untuk meninggikan bahu jalan dan juga meninggikan lantai-lantai bangunan, begitu juga masyarakat. Namun kadangkala siklus tahunan air laut lebih tinggi di luar prediksi. Ini odong-odong yang melintas di Jalan HR Subrantas, dan saya terus berjalan untuk mengambil visual tentang kondisi
genangan air pasang naik air laut pada tanggal 25 Desember tahun 2022 yang melanda kota Tembilahan. Mudah-mudahan visual ini memberikan gambaran kita tentang pasang naik air laut yang terjadi di kota Tembilahan yang berada di tepian Sungai Indragiri di pesisir timur Pulau Sumatera.